Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil pengembangan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Sekolah di SMK Negeri 3 Balige. Sistem yang kami kembangkan ini adalah solusi digital untuk membantu pihak sekolah dalam mengelola informasi, administrasi, serta layanan akademik dan non-akademik secara terintegrasi melalui platform web dan mobile. Sebelum sistem ini dirancang, berbagai aktivitas sekolah itu seperti pengelolaan profil sekolah, pendataan siswa, publikasi kegiatan sekolah, pencatatan pelanggaran siswa, hingga penyediaan dokumen akademik masih dilakukan secara manual ataupun menggunakan media-media yang terpisah. Akibatnya proses administrasi itu menjadi kurang efektif, sulit dipantau dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi data. Oleh sebab itu, kami mengembangkan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh kebutuhan tersebut ke dalam satu platform, sehingga data dapat dikelola secara efisien dan akurat, serta aman dan dapat diakses secara real time. Untuk target pengguna sistem ini sendiri, terdiri dari yang pertama itu administrator, lalu yang kedua ada tata usaha, yang ketiga ada guru, yang keempat ada siswa, lalu yang kelima ada masyarakat ataupun pengunjung umum untuk webnya nanti. Pada presentasi kali ini kami akan mendemonstrasikan modul-modul utama pada sistem kami serta menjelaskan arsitektur aplikasi, networking, authentication, hingga trade-off dari sistem yang telah kami bangun ini. Selanjutnya demo akan dilakukan oleh teman saya. Ini saya akan langsung mendemokan untuk pada bagian profil sekolah pada tampilan website. Sini di mana pada profil sekolah ini terdiri dari sejarah dan identitas, visi dan misi, struktur organisasi, fasilitas dan sarana belajar, akreditasi dan prestasi, jurusan di SMK Negeri 3 Bali G, mitra kerja, eh, baik. Untuk Demikian untuk tampilan publik, kita langsung pada tampilan admin. Nah, di tampilan admin ini kita bisa edit, admin bisa edit sejarah dan identitas sampai dengan kita untuk coba untuk salah satu komponen yang ada di dalamnya, contohnya itu sejarah dan identitas kita ubah untuk bank ini. Di sini sebelumnya saya buat 2022, kita coba untuk 2020. Setelah disimpan, kita kembali ke tampilan website-nya. Publik, maka di sini akan dibuka menjadi tahun 2023. Untuk tampilan mobile, mungkin bersama, namun di sini eh, kita coba untuk langsung ke adminnya untuk bagian dari eh, visi dan misi. Mana di sini sebelumnya saya sudah membuat visi dan misi sekolah SMK Bali Gate, dan untuk demonya saya akan coba untuk ubah atau hapus edit bagian visi. Menjadi lembaga pendidikan kejuruan yang berkualitas dan bermutu dalam bidang tata boga dan perhotelan, kita ubah sampai dengan berkualitas saja. Kita simpan, setelah disimpan, kita langsung uh, pilot pada bagian lembaga untuk melihat apakah memang sudah uh, berubah setelah diedit. Nah, kita lihat di sini setelah diedit tadi untuk bagian visi dan misi mengalami terganti, yaitu visinya menjadi lembaga pendidikan kejuruan yang berkualitas. Nah, hal ini juga sama dengan komponen yang lain, mulai dari sejarah sampai dengan minta kerja di mana juga kita edit sudah langsung bisa diubah pada bagian website maupun mobile. Sekiranya demikian demo program pada bagian profil sekolah dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk fitur manajemen data. Jadi, di sistem informasi SMKN 3 Bali ini ada fitur namanya manajemen data. Jadi, saat kita login nanti di bagian sidebar itu ada menu manajemen data. Nanti saat kita tekan sidebarnya akan muncul untuk data siswa dan data guru. Nah, jadi misalnya di sini saya masuk untuk bagian data siswa. Nah, lalu di manajemen data ini kita bisa menyimpan dan mengelola data siswa dan data guru di SMK Negeri 3 Bali G. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ini untuk bagian data siswa. Jadi kita bisa tambahkan data siswa, misalnya
namanya eh, adalah A, lalu ini hasilnya kita 3, yang lainnya kita kosongkan dulu, lalu kelasnya adalah 11,9. Lalu kita simpan, nanti datanya akan muncul di sini. Nah, lalu setelah itu kita bisa edit datanya juga. Jadi, misalnya untuk alamatnya kita edit, jadi di Jalan Gereja. Nanti datanya akan diperbarui. Lalu selanjutnya kita bisa juga khusus untuk siswa kita bisa upload beberapa file seperti raport atau SPL dan ijazah. Misalnya di sini saya akan upload rapornya dan file yang di-upload itu harus berupa PDF. Misalnya sih saya uh, upload yang PDF, nanti sudah tercentang berarti sudah terdownload. Lalu selesai. Nah, misalnya kita mau download si raportnya tadi, kita tinggal pencet si editnya, terus selanjutnya kita tekan yang lambang seperti download ini. Selesai. Nah, lalu nanti di sini hasil downloadnya. Lalu selanjutnya kita juga bisa hapus data siswa. Misalnya saya mau hapus yang ini, ya hapus. Maka dia akan terhapus. Lalu misalnya ini kan kalau kita mau menambahkan data siswa dengan tambah ini, itu kan hanya menambahkan satu data saja. Nah, lalu misalnya bagaimana kalau kita ingin menambahkan beberapa data sekaligus? Jadi kita bisa import datanya, di mana terlebih dahulu kita download template-nya. Nanti setelah template-nya di-download, kita isi data di template-nya ini. Nah, kebetulan sebelumnya saya sudah menyiapkan datanya. Ini nama filenya adalah template siswa yang ketujuh. Jadi kita eh tadi kalau sudah kita buat masukkan ke template lalu kita import, tekan import dan kita pilih file yang sudah kita isi tadi. Misalnya ini saya sudah persiapkan sebelumnya, open. Nah, jadi sini datanya sudah tertambah. Jadi, nah lalu misalnya kita ingin ekspor datanya, misalnya kita ingin data-data siswa itu dan kita pengen ekspor misalnya. Jadi kita bisa ekspor data-data siswa itu, kita tinggal tekan tombol tombol ekspor, lalu nanti hasilnya akan keluar di sini, nama file data siswa. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya di sini juga kita bisa melakukan searching. Misalnya kita mau searching namanya bunga, atau kita bisa filter data juga berdasarkan kelasnya, kelas ataupun jurusan. Oke, tadi kita juga bisa hapus data siswanya. Nah, lalu selanjutnya untuk bagian data guru. Nanti di slide baring nanti bagian bawah ada data guru. Nah, untuk data guru hampir mirip seperti yang data siswa. Kan untuk tambah guru kita bisa tambahkan dari sini. Saya tambahkan namanya adalah tes. Lalu NIP-nya adalah 34,012. Pelajaran adalah Karya pilih jabatan adalah guru, anak wali, 11,8 alamat. Nih, nanti datanya akan tertambah di sini. Lalu kita juga bisa edit data gurunya. Misalnya kita uh, ubah alamatnya jadi jalan-jalan selesai. Nanti alamatnya akan terubah sendiri. Lalu selanjutnya kita bisa juga hapus data gurunya sama seperti data siswa. Lalu kita bisa lakukan searching. Kita juga bisa lakukan filtering namun hanya berdasarkan mata pelajarannya. Lalu kita juga sama seperti data siswa tadi, kita kalau ingin menambahkan data dalam jumlah banyak sekaligus, kita tinggal tekan template, lalu nanti kita isi data sesuai di template-nya, lalu selanjutnya kita import datanya, uh, template yang sudah kita isi datanya. Nanti datanya akan tertambah di sini, lalu kita bisa juga ekspor datanya seperti di data siswa. Lalu untuk tampilan mobile, uh, hampir sama dengan yang bagian web. Jadi, uh,
nanti dibagi dari bagian awal tekan sidebar lalu manajemen data kita tekan data guru misalnya. Misalnya kita mau tambah data guru sama seperti tadi juga. Hmm, kita kedua mata pelajaran jabatan guru aja. Lalu anak walinya 11 kita bisa isi alamat juga. Nanti datanya akan tertambah di sini, lalu kita juga bisa lakukan edit juga sama seperti tadi kan kita edit jadi kepala sekolah, terus simpan perubahan, lalu kita juga bisa menghapus data seperti tadi, kita bisa melakukan searching, dan lalu juga bisa melakukan filtering, lalu kita bisa ekspor dan import seperti di web tadi. Nah, itu juga untuk tampilan data siswa juga, kita bisa tambah data, kita bisa searching dan filtering, lalu kita bisa ekspor data dan seperti tadi import data. Sekian untuk penjelasan bagian fitur manajemen data. Baik, jadi yang selanjutnya itu ada modul untuk portofolio, yang dimana sini portofolio dan skill ini adalah modul yang dimana nanti siswa itu bisa menampilkan portofolio ataupun proyek yang sudah pernah mereka kerjakan selama mereka sekolah. Nah, jadi sini nanti kita setelah kita login, maka nanti sini siswa itu bisa menambahkan portofolio, yang dimana sini kita bisa lihat nanti sini ada tambah portofolio. Nah, sini kita ada beberapa data yang harus kita masukkan seperti judul, judul misalnya kita buat judul itu membuat website. Lalu untuk jurusan yang kita pilih, nah jadi di SMK ini ada dua jurusan itu ada perhotelan dan juga tata boga. Misalnya kita dipilih ini. Lalu untuk kategori yang kita pilih yang ini, untuk kalian yang kita bisa isi, misalnya dia. Lalu yang lain untuk yang bagian ini bisa kita kosongkan. Lalu untuk bagian deskripsinya bisa kita isi. Nah, setelah itu nanti bisa kita lihat di sini akan sudah tertambah portofolio dari yang kita miliki. Nah, di sini kita hanya bisa mengedit dan juga menghapus portofolio yang kita tambahkan. Yang artinya satu siswa itu tidak bisa eh, se- siswa satu siswa tidak bisa mengedit dan juga menghapus portofolio dari milik siswa lain. Contohnya misalnya kita edit, lalu di sini kita ganti. Nah, Nah, jadi sini kita bisa mengedit yang hanya untuk bagian portofolio kita saja. Contohnya misalnya kita mau edit untuk bagian yang siswa dami ini. Nah, jadi sini kita akan tidak bisa untuk mengedit dan juga menghapusnya. Kita hanya bisa melihat detailnya aja apa aja data dan juga apa aja portofolio dari siswa ini. Nah, selain itu kita bisa juga melakukan filter untuk siswanya. Misalnya kalau misalnya kita mencari jurusan tata boga, kita bisa pilih tata boga, untuk perwakilan juga bisa kita lihat di sini untuk semua jurusan. Lalu kalau misalnya kita mau mencari nama siswa atau judul proyek yang eh, mau kita cari, kita bisa melakukan di sini. Ya. Jadi portofolio ini hanya itu saja untuk bagian ini hanya untuk siswa. Jadi nanti portofolio yang ditambahkan oleh siswa ini bisa dilihat oleh publik, yang artinya bisa dilihat oleh semua orang yang menggunakan website kita. Jadi untuk bagian mobile sama juga nanti setelah kita login sebagai siswa, kita bisa menambahkan yang namanya portofolio. Di sini kita tambahkan misalnya kita tambahkan portofolio itu membuat, lalu untuk deskripsinya ini kita pilih jurusannya, ini untuk kategorinya, lalu untuk skillnya kita tambah, maka nanti akan tertambah seperti ini. Nah, jadi kita lihat pada website apakah dia tertambah juga. Nah, jadi sini akan tertambah, yang artinya itu di sini untuk bagian mobile dan juga bagian website itu datanya itu eh, sudah terintegrasi dengan baik. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita hanya bisa lihat detail. Nah, seperti ini. Contoh kalau misalnya kita logout sebagai public. Nah, jadi kita hanya bisa melihat detail dari semua portofolio yang sudah ditambahkan oleh siswa nanti di sini. Seperti ini. Jadi mungkin sekian untuk penjelasan dari modul portofolio dan skill. Eh,
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini Kak, saya akan menjelaskan arsitektur yang dimiliki oleh sistem kami. Di sini dapat kita lihat juga gambar yang sudah saya tampilkan. Pada sistem informasi sekolah ini kami menggunakan microservice yang dimana setiap layanan itu akan terpisah satu sama lain dan berdiri sendiri sehingga akan mudah untuk dikembangkan di masa depannya. Layanan utama yang dapat dilihat pada sistem kami itu yaitu service SSO atau login atau autentikasi service yang akan menangani proses login, autentikasi, dan juga hak akses pengguna. Setelah itu ada profil sekolah yang akan mengolah informasi profil sekolah, service berita dan pengumuman yang mengolah berita dan pengumuman, lalu manajemen data service untuk mengolah data siswa dan juga guru dan juga beberapa file yang akan dapat ditampilkan. Setelah itu ada portfolio service yang akan mengelola portofolio dan juga pelanggaran siswa service yang mengolah data pelanggaran siswa. Di sini sistem kami itu bekerja dimulai dari di mana saat pengguna akan berinteraksi melalui UI atau user interface. Ketika pengguna membuka aplikasi, dia akan melakukan login dan data akun akan dikirim ke login service yang akan dilakukan untuk proses autentikasi. Jika loginnya berhasil, maka sistem akan memberikan akses sesuai peran pengguna, seperti yang dimiliki oleh sistem kami ini, yaitu ada admin, guru, tata usaha, dan juga siswa. Setelah pengguna berhasil masuk, setiap request dari user interface tadi akan diteruskan ke lapisan-lapisan layanan yang dimiliki sistem dan akan melewati API Gateway sebagai pintu masuk utama sistem. API Gateway ini akan bertugas mengatur kemana tujuan data ini akan dikirim dan juga akan mengarahkan request ke backend service yang sesuai, misalnya ke profile service atau ke portfolio service dan juga service yang lainnya. Setelah itu, backend service ini kemudian akan memproses logika bisnis sesuai modulnya masing-masing, dan jika membutuhkan data, service ini akan melakukan akses ke database untuk mengambil, menambah, mengubah, ataupun menghapus data. Pada arsitektur ini, setiap service itu punya database-nya sendiri sehingga lebih independen dan tapi juga masih saling bergantung. Jika terjadi perubahan pada satu service, service lainnya itu juga tetap bisa berjalan dengan baik. Selain itu, networking, authentication, dan statement manajemennya dipisahkan dari tampilan aplikasi yang membuat kode ini akan lebih mudah dikembangkan dan juga lebih mudah dipelihara. Maka secara garis besarnya eh, arsitektur sistem dan prosesnya itu UI itu akan mengirim request ke login service, setelah itu akan diteruskan ke API gateway, lalu ke backend service yang akan kemudian dapat mengakses database-nya. Eh, Itulah sekian penjelasan saya tentang arsitektur sistem pada sistem informasi SMK 3 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai networking, authentication, dan code review. Jadi yang pertama mengenai networking, komunikasi antar service yaitu HTTP atau HTTPS dan JSON, di mana sistem informasi SMK 3 ini dibangun dengan arsitektur microservice, di mana setiap fitur berjalan sebagai layanan atau service yang terpisah dan independen. Jadi agar setiap service itu dapat saling bertukar data dan seluruh komunikasi antar layanan itu menggunakan protokol HTTP atau HTTPS dan dengan HTTPS sebagai standar wajib untuk produksi atau untuk mengenkripsi data yang berpindah, dan format data yang digunakan adalah JSON karena ringan, mudah dibaca, dan didukung semua bahasa pemrograman. Terus untuk penjelasannya lagi mengenai async await, yaitu request API tanpa menghambat UI, di mana pada sisi front end atau React itu pengiriman request ke API menggunakan pola async await. Terus yang kedua ada alur requestnya, di mana misal untuk membuka pengguna untuk membuka halaman profile itu ketika kita pengguna itu membuka halaman profile, itu aplikasi bakal mengirim request ke API Gateway. Terus selanjutnya mengenai authentication, yaitu single sign-on atau SSO dan JWT token, di mana proses login itu menggunakan authentication service berbasis single sign-on atau SSO, yang misalnya Keylog. Dan SSO itu memungkinkan pengguna cukup login satu kali untuk mengakses seluruh modul sistem. Nah, setelah login berhasil, sistem akan menerbitkan JWT atau JSON Web Token sebagai bukti identitas digital yang disimpan di front end dan disertakan pada setiap request berikutnya.
Jadi flow lengkap proses login itu pertama itu login, di mana dia minta username dan password, terus verifikasi, terus go token, terus simpan, terus add header, terus yang terakhir itu akses API. Terus untuk hak akses berdasarkan role, itu pertama ada role admin, aksesnya itu semua modul, di mana CRUD data pengguna, konten dan konfigurasi sistem. Terus role tata usaha yaitu akses modulnya berita, data siswa atau guru dan pelanggaran. Dan role untuk guru itu akses modulnya data siswa dan portofolio. Dan untuk role siswa itu akses modulnya itu portofolio, SKL dan berita. Dan untuk role pengunjung itu akses modulnya itu adalah profile, berita dan portofolio. Terus yang terakhir itu adalah code review. Jadi code review ini adalah proses pemeriksaan kode oleh anggota tim lain sebelum code code itu digabungkan ke branch utama. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan kode aman, berkualitas, dan konsisten. Jadi aspek yang diperiksanya itu tentunya adalah keamanan, validasi input, error handling, kualitas kode, performa, dan konsistensi API. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan untuk bagian networking, authentication, dan code review. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana sih networking berjalan. Nah, di sini flow yang kami tawarkan untuk membuat aplikasi yang kami buat ini, yaitu di mana kami menggunakan backend yang sama dengan web, di mana kami menggunakan Kilo, di mana nantinya JWT akan disimpan di dalam local storage, di dalam front end di mobile-nya. Mengapa sih kami menggunakan asynchronous sebagai asyn untuk mengambil dari API yang sudah ada dalam backend-nya nanti? Karena dalam mobile dengan kita ketahui bahwasanya agar proses berjalan secara paralel dan juga tidak menunggu satu sama lain, maka kami menggunakan asynchronous untuk penggunaannya, sehingga nantinya data akan diupdate secara paralel sehingga menjadikan bahwasanya data bisa di-load dengan baik dan benar. Dan juga dalam mobile tersendiri kita tidak tahu bahwasanya bisa dapat di-kill, di-stop, ataupun di-run oleh user. Jadi asynchronous memastikan agar eh, tidak crash datanya. Seperti itu. Jadi itulah mengapa kami menggunakan networking seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai networking, di mana networking di sini merupakan terdapat kode seperti kelas new service, yang di mana potongan kode pertama merupakan bagian networking yang bertanggung jawab mengambil data dari backend, di mana pada kode ini kami menggunakan fitur list news model sebagai return type karena proses pengambilan data dari server tidak berlangsung instan. Nah, ketika fungsi dipanggil, data belum tersedia saat itu juga. Oleh karena itu, fungsi mengembalikan sebuah fitur yang nantinya akan berisi hasil request setelah proses selesai. Kenapa asingnya await? Di mana pada metode ini kami itu menggunakan asing dan await. Di mana keyword asing itu menandakan bahwa fungsi berjalan secara asinkronus, sedangkan await digunakan untuk menunggu hasil request tanpa menghentikan proses lain yang sedang berjalan. Seperti final response await http.get. Kenapa tidak sinkronus? Di mana jika request dilakukan secara sinkronus, maka aplikasi harus menunggu server mengembalikan respons terlebih dahulu. Ini bisa mengakibatkan UI dapat mengalami freeze atau tidak responsif. Dengan async wait, aplikasi itu tetap dapat digunakan meskipun proses pengambilan datanya itu masih berlangsung. Ini tuh memenuhi requirement asynchronous dan non-blocking. Di sini juga kami menggunakan try catch
kenapa menggunakan Trackage? Eh, Kami menggunakan Trackage itu untuk menangani kemungkinan error seperti yang pertama itu internet mati, lalu timeout, server error, dan respon tidak valid. Itu menyebabkan aplikasi tidak langsung crash ketika terjadi masalah pada jaringan, di mana itu memenuhi requirement error handling. Lalu terdapat UI dan state management. Nah, di sini terdapat potongan kode yang merupakan bagian UI yang digunakan untuk menampilkan daftar berita. Di sini untuk UI dan state management, kami menggunakan stateful widget, di mana stateful widget ini dapat data berita dapat berubah setelah request API selesai. Ketika halaman pertama kali dibuka, daftar berita itu masih kosong. Nah, setelah data berhasil diterima dari backend, tampilan itu perlu diperbarui. Jadi, menggunakan stateless widget, maka halaman tidak dapat jika halaman tidak dapat memperbarui tampilan ketika data berubah. Lalu terdapat init state, di mana init state itu digunakan agar proses pengambilan data dilakukan saat halaman pertama kali dibuka. Itu sehingga pengguna tidak perlu menekan tombol refresh secara manual. Lalu ada set state. Ini adalah data setelah data berhasil diperoleh dari backend. Kami itu menggunakan set state untuk memperbarui state aplikasi. Nah, ketika set state dipanggil, Flutter akan melakukan rebuild widget sehingga data terbaru langsung tampil pada layar. Jika menggunakan provider, lalu terdapat potongan kode yang ketiga, eh, authentication, di mana class out service fitur boolean login, string username, string password. Nah, eh, di mana potongan kode ini itu tuh merupakan bagian authentication service. Jadi ini tuh kode yang bertanggung jawab untuk menangani proses login pengguna. Ini kami pisah dari service karena logika autentikasi itu tidak ditempatkan langsung pada widget. Kami memisahkan logika login ke dalam out service. Jadi tujuannya itu agar UI-nya itu hanya fokus pada tampilan, sedangkan prosesnya itu ditangani oleh service layer. Lalu terdapat flow login di mana ketika pengguna memasukkan username dan password, aplikasi itu bakal mengirim request ke authentication service. Eh, Terdapat kode seperti await http.post, di mana server akan langsung melakukan validasi akun apakah akunnya itu ada atau tidak. Nah, jika valid, maka server itu akan mengembalikan JWT token. Nah, kami juga menyimpan token itu di await preset setting, di mana token itu disimpan menggunakan shared preference. Ini tuh bertujuan untuk agar pengguna itu nggak perlu login setiap kali aplikasi dibuka. Lalu ada authorization header, di mana setiap request ke backend itu akan mengirim token melalui authorization header, di mana backend akan memvalidasi token sebelum memberikan akses terhadap resource yang diminta. Ya, ini tuh memenuhi requirement authorization header. Lalu untuk logoutnya, pengguna bakal logout. Nah, tokennya itu bakal dihapus dari penyimpanan lokal. Jadi ini tuh mengakibatkan pengguna harus melakukan login kembali untuk memperoleh token yang baru. Ini juga memenuhi requirement logout flow. Di mana melalui 3 potongan kode tersebut dapat dilihat bahwa aplikasi yang telah kami peroleh yang kami buat itu, kami memisahkan antara UI, service, dan authentication layer. Ini tuh membuat kode kami itu lebih modular dan mudah dipelihara. Ini juga mempermudah QA untuk mengujinya, dan jika aplikasi ini atau webnya ingin dikembangkan, itu tuh bakal mempermudah kebutuhan di masa depannya. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kelebihan sistem kami adalah mendukung multi-platform menggunakan microservice yang memiliki pemisahan service yang jelas, serta mendukung pengelolaan informasi sekolah secara terintegrasi. Jadi, keterbatasan sistem kami saat ini adalah belum tersedianya push notification, monitoring service yang lebih mendalam, serta integrasi dengan sistem eksternal sekolah. Jadi, apabila proyek ini kami lanjutkan, kami berencana menambahkan notifikasi real-time, dashboard monitoring, integrasi WhatsApp, dan
analitik data sekolah. Jadi, sekian presentasi dari Sistem Informasi Sekolah SMK Negeri 3 Balige dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih.